Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraya Mukti beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraya Mukti. Saya, Aljara Faradita Utomo, akan mempresentasikan hasil laporan magang periode November 2022 sampai Februari 2023 sebagai staf administrasi di bagian produksi di PT Pan Asia Jaya Abadi. Latar belakang dalam judul laporan magang ini yaitu manufaktur, di mana manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Perusahaan manufaktur memerlukan informasi untuk melangsungkan roda industrinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan tidak dapat menentukan kebijakan, keputusan, bahkan peraturan yang dapat menunjang perbaikan maupun perkembangan perusahaan. Untuk melancarkan informasi tersebut, perlu dibangun sistem informasi manajemen yang menghasilkan hubungan yang saling mendukung dengan adanya data-data yang bisa dengan mudah diakses oleh berbagai bagian dan dengan keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan. PT Pan Asia Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur bidang tekstil. Dalam menunjang sistem informasi manajemen dalam produksinya, PT Pan Asia menggunakan sistem UDU untuk mengintegrasi informasi yang ada, mulai dari data perencanaan produksi, pengolahan stok barang bahan baku, pelaporan, dan pengarsipan data. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak karyawan yang belum memahami penggunaan UDU tersebut, sehingga fungsi sistem informasi manajemen di PT Pan Asia Jaya Abadi masih belum efektif. Maka dari itu, saya mengambil judul penerapan sistem informasi manajemen dalam proses produksi pada PT Pan Asia Jaya Abadi. Teori yang dipakai dalam laporan magang ini yaitu menurut Al-Bahra bin Lajamuddin, sistem adalah merupakan kumpulan dari komponen atau elemen-elemen atau subsistem untuk mendukung pengelolaan data dengan cara membentuk aliran informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Fahri, Hussein, dan Wibowo, sistem merupakan komponen yang saling berhubungan dan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Karakteristik sistem. Sistem memiliki beberapa karakteristik tertentu, yaitu komponen-komponen dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Komponen sistem disebut sebagai subsistem dapat berupa orang, benda, hal, atau kejadian yang terlibat dalam sistem. Batas sistem atau boundary diperlukan sebagai membedakan sistem satu dengan sistem yang lainnya. Tanpa adanya suatu batasan sistem, maka akan terjadi kesulitan di dalam menjelaskan suatu sistem. Lingkungan luar sistem atau environments. Lingkungan luar sistem dapat memberikan pengaruh terhadap sistem tersebut. Pengaruh tersebut dapat menguntungkan dan dapat merugikan keberlangsungan suatu sistem. Penghubung atau interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Dalam dunia komputer, penghubung dapat berupa bentuk salah satunya adalah layar monitor. Masukan atau input. Segala sesuatu yang diperlukan dimasukkan ke dalam sistem sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Pengolah atau proses merupakan program aplikasi komputer yang dikembangkan untuk keperluan khusus. Keluaran atau output adalah informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi yang akan digunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan. Sasaran atau tujuan atau objektif dan goals. Tujuan merupakan kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem dalam jangka waktu panjang. Sasaran merupakan hasil dari tiap tahapan yang mendukung upaya mencapai tujuan. Mempunyai kendali atau kontrol. Dapat berupa validasi masukan, validasi proses, maupun validasi keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogram. Mempunyai umpan balik atau feedback.
Perlu adanya umpan balik karena untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Pengertian informasi menurut Sutanta informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan dasar dalam pengambilan keputusan. Pengertian manajemen menurut Sutanta merupakan suatu penggunaan atau pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan. Umumnya, sumber daya yang tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan modal. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan gabungan dari perangkat lunak, software, perangkat keras atau hardware, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat melalui penciptaan sebuah sistem. Selain penggunaan komputer, manusia juga turut menjadi bagian dari sistem ini. Manusia menggunakan sebuah ide, pemikiran, dan perhitungan dalam menggunakan komputer yang di dalamnya terdapat software dan hardware. Selain itu, terdapat pula proses perencanaan, kontrol, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi dinamakan juga sistem kompleks. Sehingga, berdasarkan kajian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan kumpulan komponen dalam sebuah perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dana, pengaliran informasi, kendala suatu sistem informasi, dan dalam perusahaan terletak pada ketertarikan antar komponen yang ada sehingga dapat menghasilkan aliran informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan bagi kepentingan perusahaan. Gambaran umum PT PAN Asia Jaya Abadi. PT PAN Asia Jaya Abadi Bandung disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011. PT PAN Asia Jaya Abadi awal berdirinya merupakan perusahaan manufaktur bidang usaha industri atau processing tekstil, pencelupan, dan pencapan kain. Pada bulan April tahun 2011, PT PAN Asia Jaya Abadi melakukan pengembangan jenis usaha yaitu membuka bidang usaha baru pada proses produksi pakaian jadi garmen. PT PAN Asia Jaya Abadi berlokasi di kawasan industri di Bandung Selatan yaitu Jalan Cisirung nomor 95, Muhammad Toha, kilometer 68, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. PT PAN Asia Jaya Abadi berdiri dengan status lahan sendiri dengan sertifikat hak milik. Visi misi PT PAN Asia Jaya Abadi. Visinya adalah menjadi salah satu perusahaan manufaktur tekstil terbaik di Indonesia dan diakui sebagai salah satu perusahaan manufaktur tekstil terkemuka di dunia yang unggul dalam layanan berkualitas dan kepuasan pelanggan. Misinya, PT PAN Asia Jaya Abadi adalah untuk memberikan pengalaman kepuasan terbaik kepada mitra dan karyawan secara berkelanjutan yang akhirnya mengarah pada pengejaran kebahagiaan manusia melalui tekstil. Untuk mencapai tujuan PT PAN Asia Jaya Abadi Bandung, tidak ada upaya untuk mengikuti tren pasar saat ini, mengembangkan produksi baru dan memproduksi barang berkualitas tinggi dengan cara yang paling efisien melalui lingkungan hijau. Tes magang dan penugasan. Kegiatan kerja praktek yang dilakukan penulis di PT PAN Asia Jaya Abadi Bandung dilakukan yaitu setiap hari Senin sampai Jumat, terhitung dari tanggal 2 November 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Proses kerja praktek yang dilakukan yaitu penginputan data laporan harian lapangan ke dalam website UDU dengan memasukkan kebutuhan bahan baku dalam persiapan produksi di antaranya kebutuhan obat, air, jenis kain yang diproses, mesin yang digunakan. Melihat secara langsung proses produksi di setiap mesin yang digunakan, selain mengamati secara langsung, metode yang dilakukan dalam kerja praktek ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan kepala bagian dan karyawan lapangan yang bekerja di perusahaan tersebut. Selama proses kerja praktek berlangsung, pengamatan dilakukan dengan memahami cara kerja UDU melalui laporan harian kerja yang diberikan, mengamati kendala apa saja yang ada ketika melakukan pengolahan data dan juga melihat seluruh bagian produksi. Berikut ini merupakan kertas laporan harian lapangan yang penulis data setiap harinya.
Kertas laporan kerja harian merupakan laporan hasil lapangan produksi yang diberikan kepada staf administrasi untuk nantinya diinput dalam UDU. Laporan kerja harian ini nantinya akan menjadi data untuk mengetahui hasil produksi, jumlah keluaran bahan baku. Berikut ini gambaran proses menginput dari kertas laporan harian lapangan. Dicari nomor order pada Microsoft Excel untuk menemukan nomor produksi. Selanjutnya disesuaikan dalam UDU dan diinput segala data dari kertas laporan harian kerja. UDU merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi bisnis yang bersifat open source yang memiliki fitur yang sangat lengkap mulai dari CRM, sales, purchase, accounting, inventory, project management, event, payroll, website, e-commerce, dan lain-lain. Aplikasi ini menggunakan konsep open source di mana semua data bisa dikembangkan dan digunakan secara terbuka sesuai kebutuhan pengguna atau perusahaan itu sendiri. Bentuk aplikasi ini digunakan di berbagai macam perangkat mulai dari web, desktop, dan mobile. Fitur yang ada dalam UDU yaitu Sales. Fitur ini memungkinkan penggunaan untuk mengelola pesanan dan melihat tabel penjualan secara rapi. Fitur ini, perusahaan bisa mendapatkan seluruh informasi tentang penjualan serta melakukan kontrol terhadap pemesanan dan pengiriman barang secara lebih terpusat. Purchase. Fitur ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk mencari vendor atau supplier barang dan mengkonversikannya menjadi sebuah pesanan. UDU mampu melakukan pemantauan dan pelacakan faktur penerimaan barang yang dipesan dari vendor atau supplier. Yang ketiga, accounting. UDU juga menyediakan fitur accounting yang di dalamnya ada fitur yang berkaitan dengan keuangan seperti data bank dan kas jurnal, laporan keuangan, penagihan, dan banyak lainnya. Inventory. Fitur ini berfungsi untuk mengatur banyak warehouse atau gudang untuk bisnis sehingga tidak perlu khawatir ketika bisnis semakin berkembang dan membutuhkan gudang baru. Fitur ini menyediakan manajemen stok, gudang, inventaris, manajemen supplier, dan data pengiriman. Yang kelima, CRM, Customer Relationship Manager. Fitur ini berfungsi untuk menganalisa interaksi antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kinerja penjualan melalui hubungan dengan pelanggan. Fitur ini membantu perusahaan mengelola data pelanggan seperti data diri dan histori pembelian dengan perusahaan. Selanjutnya, berikut foto aktivitas magang yang saya lakukan di ruangan administrasi dalam produksi di PT PAN Asia Jaya Abadi. Analisis. Pada saat menjalankan pekerjaan di PT PAN Asia, penulis memahami kekurangan yang ada. Adapun kekurangan di sana yaitu 1. Sistem informasi manajemen. Semenjak didirikannya PT PAN Asia, perusahaan tersebut dalam penerapan sistem informasi manajemennya hanya menggunakan sistem manual, di mana di setiap administrasi laporan kerja harian, pencatatan transaksi keuangan, ataupun di setiap divisi yang ada hanya mengandalkan kertas laporan yang ditulis tangan, sehingga terkait segala informasi yang seharusnya diketahui tidak terintegrasi. Hal ini membuat manajer tidak mampu mengambil keputusan dengan baik. Pada akhirnya, pada tahun 2016, PT PAN Asia Jaya Abadi memiliki sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan SISMART. SISMART merupakan singkatan dari Sistem Informasi Disposisi, Surat, dan Manajemen Arsip. SISMART merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pendataan surat masuk maupun surat keluar dalam sebuah perusahaan. Melakukan proses distribusi surat menggunakan sistem lembar disposisi online pada setiap surat masuk maupun surat keluar, dan mengelompokkan berdasarkan kode klasifikasi.
Namun, dalam C-Smart memiliki kekurangan karena hanya bagian accounting saja yang bisa terintegrasi. Dalam hal ini, bagian produksi tetap tidak bisa menerapkan sistem informasi manajemennya. Dalam perjalanannya, PT PAN Asia Abadi menggunakan UDU pada tahun sekitar 2019. Namun, seiring penggunaannya, UDU masih banyak kendala yang harus terus diperbaiki. Adanya ketidakpahaman dan kurangnya sosialisasi dalam menggunakan UDU membuat para staf administrasi masih sering melakukan kesalahan dalam menginput data yang membuat fungsi UDU sebagai pendukung sistem informasi masih belum maksimal. Bagian produksi menjadi hal yang sangat penting dalam perusahaan, di mana lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Namun bila terdapat adanya masalah yang meliputi kurangnya karyawan dalam pemahaman ataupun sosialisasi penggunaan, suatu sistem berbasis komputer membuat manajer bagian produksi kesulitan mengambil keputusan karena informasi yang tidak akurat akibat kesalahan karyawan dalam menginput. Data mudah didapatkan, tetapi informasi susah dicari. Proses mengubah data menjadi informasi perlu melalui sebuah sistem yang memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Sistem informasi manajemen menjadi perangkat utama pencetak informasi untuk pengambilan keputusan pada perkembangan perusahaan. Perusahaan manufaktur memerlukan informasi untuk melangsungkan roda industrinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan tidak dapat menentukan kebijakan, keputusan, bahkan peraturan yang dapat menunjang perbaikan maupun perkembangan perusahaan. Solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer. 1. Pelatihan karyawan dalam menggunakan sistem berbasis komputer. Pelatihan karyawan dapat menggunakan sistem berbasis komputer merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja kepada suatu perusahaan atau organisasi dalam menggunakan teknologi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan produktivitas kerja karyawan akan meningkat. Kualitas dan kuantitas produksi semakin baik. Karena technical skill, human skill, dan managerial skill, karyawan akan semakin membaik. Pelatihan karyawan dalam menggunakan sistem berbasis komputer juga dapat meningkatkan efektivitas tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi hausnya mesin-mesin. Dengan begitu, pemborosan akan berkurang, sehingga biaya produksi relatif kecil dan daya saing perusahaan semakin besar. Yang kedua, adanya sosialisasi penggunaan sistem berbasis komputer. Penerapan sistem manajemen yang berbasis komputer menjadi kebutuhan yang mutlak dan memberikan keunggulan sehingga mendapat prioritas yang tinggi. Semua perkembangan tersebut baru dan diarahkan manfaatnya jika didukung sumber daya manusia yang baik. Semakin banyak tenaga terlatih yang dapat menggunakan komputer secara efektivitas. Dan dalam laporan magang ini yaitu selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT PAN Asia, penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktikkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selama praktik kerja lapangan pun, penulis dapat mempelajari banyak hal baru yang tidak didapat pada masa perkuliahan, mulai dari kedisiplinan, kecepatan dalam bekerja, berkomunikasi dengan banyak orang, dan keterampilan menggunakan aplikasi komputer. Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka penulis akan dapat menarik kesimpulan bahwa 1. Adanya kekurangan dalam sistem informasi manajemen selama menggunakan sistem manual di PT PAN Asia Jaya Abadi yang membuat informasi yang ada di setiap bagian perusahaan belum terintegrasi secara maksimal. Yang kedua, penggunaan UDU menjadi alternatif bagi perusahaan dalam menerapkan sistem informasi manajemen. Saran yang penulis sampaikan yaitu untuk melancarkan peran sistem informasi manajemen dalam proses produksi, penggunaan sistem komputer bagi karyawan sudah menjadi keharusan untuk membantu tugas kerja. Sistem komputer telah berjalan baik
kiranya perlu untuk lebih dikembangkan dengan melihat hal-hal sebagai berikut. 1. Pegawai sebagai pengguna perlu dibimbing dengan pelatihan dalam mengoperasikannya. Hal ini penting karena alat secanggih apapun kalau yang menjalankan kurang terampil, maka akan membuat kesan kurang sempurna. Penting sekiranya orang yang di belakang komputer tersebut. Yang kedua, perlu sosialisasi terus-menerus agar penggunaan sistem komputer berjalan lebih baik tanpa menyulitkan atau merugikan semua pihak, khususnya karyawan sebagai pengguna, yang sangat penting karena sebagai alat untuk membantu kelancaran tugas kerja. Refleksi diri yang penulis lakukan adalah bertanya seputar sistem informasi manajemen di bagian produksi yang diterapkan di PT PAN Asia, sehingga kegiatan magang ini menambah pengalaman nyata yang dapat dijadikan pembelajaran yang bermakna bagi penulis mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi. Dengan dihadapkan secara langsung permasalahan yang terjadi di produksi, penulis akan belajar mengenai cara mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, melalui kegiatan magang, penulis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat dijadikan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.